Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Selamat pagi Pak Slamet. Pagi Pak Tovan. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun, puji Tuhan semuanya baik adanya. Oke, jadi alhamdulillah ya kalau keadaan Bapak sehat. Jadi begini Pak, hari ini ya saya bermaksud ingin meminta waktu Bapak untuk kegiatan wawancara sebagai bagian dari tugas saya terkait guru penggerak, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi langsung saja ya Pak ya. Pertama ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Slamet dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Tovan. Jadi untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini, saya juga sudah mengalami, terutama berada di kelas 1 dan kelas 4. Itu memang ada yang namanya sudah dilematika. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan. Apabila saya mau menyelesaikan masalah tersebut, artinya dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya harus melihat permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lainnya. Karena sudah permasalahannya sudah hampir sama, jadi saya harus memperhitungkan resiko-resiko apa nanti yang akan terjadi pada permasalahan A ataupun permasalahan B. Nah, dalam hal tersebut tentunya saya menyelesaikan dulu resiko yang sangat rendah atau kurang dari resiko yang berat. Itu yang saya dulukan. Oke, jadi banyak pertimbangan dari Bapak ya untuk menyelesaikan sebuah kasus, terutama kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Kemudian bagaimana Pak Slamet menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan universal. Maka menjalankan keputusan tersebut yang berdampak terciptanya lingkungan yang positif di dalam lembaga kita dan juga yang kondusif serta aman. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan atau mungkin Pak Slamet biasa lakukan selama ini? Selama ini dalam menyelesaikan masalah tersebut, langkah atau prosedur yang saya ambil, saya melihat permasalahan tersebut. Yang kedua, saya menentukan siapa yang terlibat dari dalam masalah tersebut. Serta saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kedua permasalahan itu. Oke, jadi dalam langkah-langkah tersebut ya memerlukan adanya proses atau langkah-langkah. Jadi yaitu kita harus yang pertama itu siapa saja yang berkepentingan, kemudian kita melihat fakta-fakta mengenai kasus tersebut. Kemudian berikutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Slamet anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, saya tetap berpegang teguh pada filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Kiai Jati Langkono, yang berbunyi ing ngaso sumpulodo, ing madio mangunkarso, tuturi handayani. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, saya tetap berpihak kepada siswa, itu tetap menjadi tujuan akhir, yaitu siswa. Jadi dalam pengambilan keputusan itu istilahnya hasil akhirnya adalah untuk kebaikan siswa ya Pak ya? Siswa, betul Pak. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, ini saya rasa pertanyaan yang paling saya anggap bingung dalam pengambilan keputusan ini, karena apa yang harus saya ambil keputusan antara individu dengan masyarakat. Artinya apa dalam pengambilan keputusan ini baik menurut saya, tetapi di masyarakat belum tentu baik. Yang kedua, dengan keadilan rasa adil dan keikhlasan, biasanya kalau kita sudah keputusan ini sudah adil tetapi belum tentu kita bisa ikhlas dengan keputusan tersebut, berarti berikutnya yaitu kebenaran dan kesetiaan. Jadi ini sudah benar, keputusan ini tetap menjalani dan menjalankannya itu belum tentu kita bisa konsisten atau setia dalam keputusan itu sendiri, gitu Pak. Oke, jadi tantangannya ini biasanya berkaitan dengan rasa keadilan ya Pak. Kemudian konsisten kita juga dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Sekarang kira-kira apa yang menjadi mungkin biasanya itu ada sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau mungkin Pak Slamet juga langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Pak Slamet juga ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dilema etika dalam pengambilan keputusannya. Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini saya tidak mempunyai jadwal, atau saya melihat dulu pada kasusnya Pak. Jadi seperti ini, apabila saya bisa menyelesaikan masalah saat itu juga, saya pun menyelesaikannya pada saat itu dan hari itu juga. Dan saya selalu berusaha fleksibel. Jadi saya tidak menunda permasalahan. Jadi saya bisa selesaikan yang harus saya selesaikan. Begitu Pak Topan. Oke, jadi istilahnya tidak ada jadwal pasti, karena tidak ada jadwal permasalahan pasti itu kan ini. Bisa jadi timbul sewaktu-waktu muncul, ataupun bisa jadi menggunakan jadwal ketika permasalahan itu tidak bisa secara langsung diselesaikan waktu itu ya. Betul, betul. Terus kalau misalnya masalah itu tidak bisa diselesaikan, tadi harus ada mungkin misal koordinasi untuk kelanjutannya ya Pak. Iya Pak. Kalau permasalahan ini tidak bisa saya selesaikan, saya kadang melibatkan oleh rekan guru, teman sejawat, baik dengan komite atau tidak secara langsung dengan dinas pendidikan atau dengan instansi yang terkait, atau tokoh masyarakat dan yang lain sebagainya Pak. Oke, jadi ada melibatkan unsur-unsur lain ya, mungkin bukan sejawat ataupun tokoh masyarakat, atau bisa jadi dengan dinas pendidikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu atau mungkin mempermudah Pak Slamet dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam hal ini yang saya perlukan, jadi saya tidak memutuskan sendiri. Seperti apa yang sudah saya sampaikan yang tadi, saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman, guru yang ada di lingkungan sekolah dengan berbekal sudah mendapatkan fakta-fakta dari permasalahan tersebut. Jadi yang sering itu kalau permasalahan di sekolah pastinya konsultasi lah ya dengan rekan sejawat gitu ya Pak ya. Begitu Pak, betul. Kemudian sekarang ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Pak Slamet ambil ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah dilema etika? Dari yang semua yang sudah saya sampaikan tadi, yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta, harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Dan tentunya keputusan-keputusan tersebut harus berdampak kepada siswa dan kepada warga sekolah, khususnya seperti itu Pak. Jadi intinya tadi kembali lagi kepada tujuannya adalah keberpihakan kepada siswa
ya. Betul, Pak. Kemudian tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan di 5 etika tersebut, ya. Oke, jadi itu saja Pak wawancara saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Slamet yang sudah meluangkan waktunya, kemudian kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara saya ini. Dalam hal ini saya alhamdulillah mendapatkan banyak pengalaman ya terkait pengambilan keputusan yang sudah Bapak laksanakan. Sama-sama Pak, mudah-mudahan dalam wawancara siang ini dapat membawa dampak baik khususnya bagi diri saya dan juga pada lembaga kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Topan sudah memberkahi saya sebagai narasumber. Begitu Pak Topan, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Topan. Gimana kabarnya hari ini Pak Bowo? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Pak Bowo ya, hari ini saya tujuan datang ke sekolah Bapak, pertama itu silaturahmi, Ya. yang kedua yaitu saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu berkaitan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf bila saya sudah mengganggu waktu Bapak ya, mengganggu kesibukan Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Sama-sama ya Bapak Topan. Langsung saja ya Pak ya ke wawancaranya. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini ya bagaimana Pak Bowo dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral itu mengidentifikasinya, jadi kita harus tahu itu kasusnya apa. Jadi karena kalau etika itu kan benar sama benar, Ya. dan kalau moral itu kan benar lawannya salah. Jadi kita harus mencari dulu fakta-faktanya dulu. Oke, jadi cara mengidentifikasinya ya yaitu memastikan ya kasus tersebut ya apakah benar lawan benar ataukah benar lawan salah. Iya, betul itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Bowo menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusannya, kita harus mencari dulu fakta-faktanya dari kedua kasus itu. Nah, jika kita sudah mengetahuinya, jadi kita akan mulai mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Jadi kita akan dahulu dulu yang penting dulu. Jadi kita cari dulu fakta-faktanya dulu. Jadi intinya memastikan atau mencari fakta-fakta terlebih dahulu, Iya, betul. kemudian mendahulukan yang lebih penting Iya. untuk memutuskannya. Oke. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Bowo lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini. Setelah kita sudah mengumpulkan fakta-faktanya, jadi kita akan mencari solusinya yang terbaik gimana. Jadi kita akan diskusi mungkin dengan kawan sejawat untuk mencari solusinya untuk pemecahan masalah tersebut. Oke, jadi setelah tadi mengumpulkan fakta, nantinya akan membuat alternatif solusi ya. Iya, betul itu. Jadi keputusan yang akhirnya harus juga diambil, musyawarahkan dengan rekan ya, Iya. dengan sekolah. Oke, berikutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Pak Bowo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu untuk efektif kita harus tahu faktanya dulu, terus kita
mencari solusinya itu dengan cara musyawarah tuh, yang efektif itu pendekatan-pendekatan dari pendekatan-pendekatan yang sesuai agar nanti kita mendapatkan outputnya juga yang bagus, tidak belas pihak atau merugikan yang lainnya. Oke, jadi apa harus diidentifikasi benar-benar permasalahan tersebut supaya tidak merugikan salah satu pihak. Betul, ya, dalam permasalahan tersebut. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu otomatis pertama yaitu karena itu bersama dengan guru ya, kita harus menjaga perasaannya agar tidak sedih di belakangnya. Jadi terus mungkin itu kan menjadi penilaian kinerja juga untuk gurunya. Kita analisis, jadi dampaknya itu nanti gimana agar guru itu berubah. Setelah kita kasih masukan berubah, tapi jangan nanti dengan adanya masukan itu guru jadi melakukan hal-hal yang di luar lagi. Jadi tidak menyinggung lah ya. Tidak menyinggung gitu. Jadi seperti itu, jangan sampai dalam pengambilan keputusan itu intinya tidak menyinggung ataupun merugikan. Nah, kita mencari yang solusi terbaiknya. Jadi kemudian mengutamakan nilai-nilai kebajikan juga ya. Betul. Terus mungkin Pak Bowo ini dalam mengambil keputusan tadi ketika ada suatu masalah, apakah menggunakan jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau mungkin secara langsung menyelesaikannya di tempat atau pada pas kejadian tersebut, atau mungkin ada prosedur tertentu dalam penyelesaian permasalahannya? Dalam pemecahan masalah tersebut biasanya kalau kasusnya itu ringan saja bisa kita langsung tegur atau kita musyawarahkan dalam suatu rapat ya. Tapi kalau dalam itu sudah agak rumit, itu kita bisa panggil personalnya satu persatu, kita ajak berbicara, musyawarah agar apa sih yang terjadi dengan itu dan kita cari solusinya masing-masing itu. Jadi intinya tidak ada jadwal pasti ya dalam penyelesaian. Dilihat dari bagaimana kasus tersebut. Betul. Kalau memang bisa diselesaikan langsung ketika itu, bisa juga misalkan kalau mungkin agak berat di lain waktu menyelesaikannya karena mungkin berkaitan dengan pihak-pihak lain ya. Betul itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan ya, Bapak mungkin banyak faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Pak Bowo dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Jadi mungkin ada seseorang atau faktor apa yang bisa membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya dalam memecahkan masalah tersebut, pertama tentang faktor dari rekan sejawat atau guru-guru lain, kita akan ajak pendapatnya atau kita cari mana guru-guru yang bisa ngasih masukan. Nah, selain itu juga kita juga masukan ke pihak lain seperti ke pengawas itu, atau juga kalau memang sangat berat sekali kita bisa koordinasi dengan pihak dinas gitu. Oke, jadi orang atau mungkin faktor lain yang bisa membantu mempermudah penyelesaian kasus, istilahnya rekan guru kalau di sekolah, kemudian bisa juga komite, kemudian pengawas, dan bisa juga dengan melibatkan dinas pendidikan. Ya. Oke, jadi sangat penting ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan orang-orang di sekitar kita, terutama yang terkait dengan kasus tersebut ya Pak ya. Ya, betul sekali Pak Papan, karena semuanya tuh kita harus terlibat, karena kan komite, pengawas itu dalam suatu dunia pendidikan juga. Oke, ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi cukup itu wawancara yang kita lakukan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak ya, yang sudah meluangkan waktunya ya. Jadi saya cukup mungkin mengganggu waktu Bapak, waktu kesibukan Bapak. Masalah, Pak. Saya juga ucapkan terima kasih
lagi karena Bapak sudah menjadi narasumber bagi wawancara ini. Alhamdulillah dari wawancara ini saya mendapatkan pelajaran yang penting dan berharga terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika di sekolah. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.